Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan 3 berita utama pada pagi hari ini. Harga bawang merah di pasar tradisional Blangpi di Aceh Barat Daya masih mahal. Sebanyak 350 dus rokok ilegal tanpa cukai yang ditangkap petugas TNI Angkatan Laut dimusnahkan. Sejumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Nagan Raya menjalani pemeriksaan dan vaksinasi meningitis. Kasus kecelakaan lalu lintas, laka lantas selama operasi Ketupat Selawah 2024 turun. Operasi yang berlangsung 13 hari juga mampu menekan sejumlah tindak kejahatan. Turunnya kasus laka lantas atas partisipasi pengendara dan kerja keras petugas gabungan yang terlibat operasi Ketupat Selawah 2024 di wilayah hukum Polres Aceh Besar. Tahun ini hanya satu kasus atau turun 80% dibanding 2023 lalu, yang mencapai 5 kasus kecelakaan. Petugas aktif menegur pengendara yang mengabaikan keselamatan, seperti tidak mengenakan helm pengaman dan penggunaan mobil pickup untuk mengangkut penumpang. Hasil analisa dan evaluasi yang kita laksanakan, ada penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas. Di tahun 2023 selama pelaksanaan operasi kita terdapat 5 kecelakaan lalu lintas, dan di tahun 2024 kami dapat menurunkan angka kecelakaan hanya 1 kali kejadian kecelakaan, sehingga penurunan sebanyak 80% dari tingkat kecelakaan di tahun 2023, di mana hasil ini dapat kami peroleh juga dari kegiatan di lapangan oleh anggota kepolisian dan penyebaran anggota lalu lintas dalam melakukan pengaturan dan penjagaan lalu lintas. Sedikitnya 1.440 teguran dialamatkan kepada pengendara selama operasi Ketupat Selawah 2024. Jumlah teguran ini meningkat 75% dibanding tahun 2023 yang hanya 559 kali. Teguran diklaim berdampak pada kasus laka lantas. Meski laka lantas menurun, akibat fatal dari kecelakaan di wilayah ini meningkat menyusul 1 korban meninggal dunia. Operasi Ketupat Selawah yang dinilai turut berdampak pada penurunan kasus pidana lainnya seperti pencurian, kekerasan seksual maupun penganiayaan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Sebanyak 108 calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Nagan Raya menjalani pemeriksaan kesehatan pada Senin siang. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan pemeriksaan terakhir yang dirangkai dengan vaksinasi sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Vaksinasi meningitis kepada seluruh CJH berlangsung di setiap puskesmas masing-masing. Vaksinasi di puskesmas untuk memudahkan calon tamu Allah menjangkau pelayanan dan pemeriksaan yang lebih dekat. Meski pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi berlangsung di puskesmas, para CJH ditangani oleh petugas kesehatan haji yang sudah ditunjuk. Ada beberapa tahapan yang sudah kami laksanakan calon peserta haji ini. Sejak dari bulan kemarin kita sudah memeriksa kesehatan darah, jantung, dan macam sebagainya. Jadi insya Allah dari 108 kurang lebih calon jemaah haji Nagan Raya itu alhamdulillah semuanya baik. Kemungkinan setelah kita melaksanakan vaksin hari ini baru kita menunggu informasi untuk melaksanakan manasik haji selanjutnya untuk kesiapan berangkat tanggal 6. Kebetulan Nagan Raya ini kita kena kloter 8. Setelah pemeriksaan dan vaksinasi tuntas, para CJH tinggal menunggu manasik haji dari Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya.
Vaksinasi bertujuan mencegah para CJH terserang penyakit yang menyebabkan peradangan dan gangguan sumsum tulang belakang, sehingga para CJH tetap sehat dan mampu menjalani ibadah haji. Sebanyak 35 orang, itu ada laki-lakinya 15 orang, dan perempuan 20 orang. Dan semuanya sudah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan fisik itu dilakukan oleh dokter di puskesmas bersama dengan dokter Irfan Sedihan, dan ke-35-nya layak untuk berangkat. Untuk hari ini jamaah haji dilakukan pemberian vaksin meningitis. Sebagian besar lansia. Sebelum berangkat, jamaah haji tetap dilakukan pemantauan. Seandainya nanti terjadi masalah kesehatan, jadi bisa dilakukan tindak lanjut sebelum berangkat, baik di puskesmas maupun akan dirujuk ke rumah sakit. Di Puskesmas Jeram ada 35 CJH yang diperiksa dan divaksin. CJH lain menjalani pemeriksaan serupa di masing-masing puskesmas. CJH asal Kabupaten Nagan Raya tergabung Kloter 8 Embarkasi Banda Aceh. Mereka dijadwalkan berangkat pada Juni 2024. Petugas kesehatan tetap memantau kondisi jemaah haji hingga saat keberangkatan. Pihaknya juga mengimbau jika ada jemaah yang mengalami keluhan agar segera melapor kepada petugas kesehatan. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Sejumlah calon jemaah haji JCH Aceh terus mempersiapkan diri menjelang keberangkatan ke Arab Saudi tahun ini. Para calon tamu Allah ini memantapkan penguasaan tata cara beribadah haji melalui manasik, khususnya ibadah ihram dan miqat. Penguasaan pelaksanaan ibadah rukun Islam kelima melalui manasik ditekankan mengingat jadwal keberangkatan musim haji tahun ini semakin dekat. JCH asal Aceh masuk dalam tahap 2 keberangkatan. Mereka direncanakan mulai berangkat pada 29 Mei 2024. Gelombang kedua keberangkatan langsung menuju Makkah atau mendekati musim haji. Kalau gelombang kedua itu pada umumnya pecah konsentrasi di miqat. Ada yang miqat di atas pesawat, ada yang di Jeddah. Maka di sini jamaah kita harapkan punya ilmu yang meyakinkan dirinya. Jangan sampai ke sana ragu-ragu. Apakah mengambil miqat di Yalamlam di atas pesawat ataupun di Jeddah di bandara. Makanya saya minta kepada jamaah Banda Aceh khususnya karena gelombang kedua, mantapkanlah ilmu manasik, terutama ketika memahami miqat ihram di miqat. Pengetahuan miqat atau masuknya waktu dimulainya ibadah haji merupakan pemahaman yang harus jadi perhatian jemaah. Hal tersebut untuk mencegah keraguan terkait penentuan masuknya rukun haji yang dominan dialami CJH. Penentuan miqat berdampak pada penggunaan pakaian ihram saat di pesawat atau ketika tiba di Jeddah, Makkah. Pemahaman miqat selama mengikuti manasik diharap mampu memberi keyakinan bagi calon haji Aceh yang berangkat pada gelombang kedua tahun ini. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.